Ditampilkan pada suatu hari, sepasang suami istri, Saga dan John, baru saja pindah ke sebuah rumah tua di tengah hutan Finlandia. Rumah itu dulunya milik kakek dan nenek Saga, tempat ia menghabiskan banyak waktu masa kecilnya bersama sang adik. Keduanya tampak sangat bahagia menyambut babak baru ini, apalagi bagi Saga yang punya ikatan emosional kuat dengan tempat tersebut. Begitu tiba di lokasi, John langsung terpesona oleh keindahan hutan, namun ia juga merasa aneh melihat tumpukan barang-barang bekas yang sengaja diletakkan berserakan di depan rumah. Saat mereka masuk, terlihat jelas bahwa rumah itu sudah sangat rusak dan John harus melakukan banyak perbaikan sebelum layak dihuni. Saga lalu mengajak John melihat kamar lamanya, tempat ia dulu tidur bersama sang adik Taru setiap kali mereka berkunjung ke rumah kakek nenek. Ketika John membuka tirai kamar itu, ia menemukan sebuah tanaman yang tumbuh liar tepat di tengah ruangan. Saga tidak terlalu mempermasalahkannya dan malah asyik mengingat-ingat posisi perabotan semasa ia kecil dulu. Ia bahkan sudah membayangkan di mana nanti akan diletakkan box bayi untuk anak yang ingin ia miliki bersama John. Melihat istrinya begitu antusias menyambut kepindahan ini, John pun ikut merasa bahagia. Mereka berdua lantas menari-nari kecil mengelilingi rumah sebagai luapan kegembiraan sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan ke hutan. Saat berjalan menyusuri hutan, sesuatu tersangkut di kemeja John sehingga ia berhenti sejenak untuk memeriksa, sementara Saga terus melangkah di depan. John lalu memperhatikan sekelilingnya dan menyadari ada batang pohon yang bentuknya tak biasa. Di sisi lain, Saga menemukan sebatang pohon yang seolah sudah ia kenal sejak lama, lalu memeluk dan menciumnya begitu saja. Saga bercerita bahwa dulu ia sering diam-diam datang ke tempat itu tanpa sepengetahuan neneknya karena sang nenek melarangnya masuk hutan dengan alasan hutan itu akan mengambil apa yang menjadi haknya. Tanpa disangka, Saga lalu meminta John untuk menjadikannya seorang ibu, dan begitulah. Waktu pun berlalu, Saga melahirkan seorang bayi laki-laki, namun begitu proses persalinan selesai, para bidan tampak menyimpan kekhawatiran akan kondisi si bayi. Saat Saga terbangun, John datang membawakan sebaket bunga dan meyakinkannya bahwa anak mereka baik-baik saja. Ketika bidan akhirnya membantu menyerahkan bayi itu ke pelukan Saga, ia terkejut mendapati tubuh anaknya dipenuhi bulu lebat. Sang dokter mengaku belum pernah melihat kondisi semacam itu pada bayi manapun, tetapi tetap menegaskan bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan sehat. Setelahnya, mereka pun diperbolehkan pulang ke rumah karena masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Saga harus berjalan menggunakan tongkat penyangga, meski ia sebenarnya meminta pulang lebih cepat dari jadwal. Dalam perjalanan pulang, Saga sempat mendengar suara aneh dari arah hutan, namun saat ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Begitu tiba di rumah, bayi yang mereka beri nama Christian itu menangis keras dan Saga langsung menduga anaknya lapar. Ia pun duduk di kursi kamar bayi sementara John menyerahkan Christian kepadanya untuk disusui. Namun saat menyusui, Saga merasakan sakit luar biasa karena sang bayi menggigitnya, membuatnya refleks memalingkan wajah. John lantas mengingatkan bahwa menurut bidan, kontak mata saat menyusui itu penting dan tidak boleh dihindari. Saat Christian diletakkan kembali ke boxnya, Saga menyentuh perutnya sendiri dan sadar bahwa bayinya menangis setiap kali disentuh, sementara ia sendiri turut merasakan sakit ketika menyentuh sang anak. Rasa penasaran itu semakin menjadi ketika lagu pengantar tidur yang dinyanyikan sama sekali tidak berhasil membuat Christian tertidur. John akhirnya berkesimpulan bahwa anak mereka hanya tidak mau tidur sendirian, sehingga ia membawanya tidur bersama mereka berdua di ranjang. Saat berbaring, Christian yang notabene masih bayi baru lahir, entah bagaimana mampu mengangkat kepalanya sendiri dan menatap sang ibu. John yang memang lebih religius menganggap itu sebagai keajaiban kecil yang menurutnya semakin mengukuhkan kecocokan nama Christian untuknya. Saga di sisi lain malah balik bertanya, apakah John benar-benar yakin nama itu cocok untuk anak mereka? Di tengah malam, ketika John dan Christian tertidur, Saga mencoba melepaskan tangan mungil anaknya dari tubuhnya agar bisa tidur lebih nyaman. Namun Christian justru mendekat, memeluknya, dan tanpa sengaja membuat lengannya berdarah.
Beberapa hari kemudian, Kaisa, ibu Saga, dan Taru datang untuk membantu mengurus si kecil. Saga dengan bangga mengajak mereka berkeliling rumah meski sang ibu justru menegurnya karena dianggap terlalu memaksakan diri padahal masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Taru sebaliknya malah mendukung penuh dan meyakinkan kakaknya bahwa mereka datang untuk membantu. Ketika diperlihatkan kamar bayi, Taru pun terkesan dengan detail dan perhatian yang Saga curahkan untuk mempersiapkannya. Tak lama kemudian, John muncul sambil menggendong Christian yang terus menangis, membuat Taru menduga ia lapar dan bertanya apakah sudah diberi makan. Yang dijawab Saga dengan mengiyakan. Kaisa lalu mempertanyakan alasan mereka memilih tinggal di tempat seterpencil itu dan John menjawab bahwa mereka ingin anaknya tumbuh dekat dengan alam. Mendengar itu, Kaisa malah mengingatkan bahwa sedari kecil, Saga memang selalu lebih menyukai pepohonan ketimbang manusia. Ia bahkan menambahkan bahwa Saga dulu dikenal sebagai anak yang antisosial dan kerap diejek oleh anak-anak lain karena sikapnya itu. Tepat saat itu, tiba-tiba semua orang panik melihat kejadian itu, tetapi Kaisa sendiri terlihat tenang dan hanya meminta diambilkan kotak P3K. Sambil menjahit sendiri luka di telinganya, Kaisa didatangi Saga yang mengutarakan kekhawatirannya. Menurut Saga, tidak wajar rasanya seorang bayi punya kekuatan sebesar itu dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan anaknya. Namun Kaisa hanya menanggapi santai dengan mengatakan bahwa dulu Saga sendiri persis seperti itu ketika masih bayi. Hari berikutnya, sejumlah kerabat dan teman datang untuk mengucapkan selamat atas kelahiran dan Saga menyambut mereka dengan gembira. Ia pun memperlihatkan Christian kepada para tamu meski bayi itu terus menangis tanpa henti. Salah seorang anak kecil di antara tamu tidak bisa menyembunyikan raut wajah anehnya saat melihat Christian dan Saga menyadari hal itu. Saat sendirian bersama Christian, Saga mulai memperhatikan gerak-gerik dan obrolan para tamu dan meski tak ada yang secara terang-terangan berkata negatif, ia mulai merasa semua orang diam-diam mengkritik anaknya. Ia terus berusaha menenangkan bayinya sampai akhirnya sebuah hembusan angin dari arah hutan menerpa mereka berdua dan seketika itu juga Christian berhenti menangis. Sesaat kemudian, John menghampiri para tamu untuk memperkenalkan dan mengumumkan nama anak mereka. Namun sementara John berbincang dengan para tamu, Saga kembali mendengar suara aneh dari hutan disertai hembusan angin yang sama seperti sebelumnya dan His name is Kura. semua tamu bertepuk tangan menyambut pengumuman itu, tetapi Kura justru kembali menangis dan Saga melihat ada bercak merah di lengannya. Saga pun segera menggendongnya menjauh dari kerumunan tamu. Ketika sampai di kamar, ia memeriksa lengan itu dan mendapati lukanya ternyata semakin memburuk. Setelah itu, Saga berpamitan dengan para tamu sambil beralasan bahwa kondisinya sedang kurang enak badan dan ibunya berpesan agar ia tidak lupa menjaga diri sebelum keduanya berpelukan sebagai perpisahan. Begitu pintu tertutup, Saga bertanya kepada John apakah ia marah atas keputusannya mengganti nama anak mereka. John menjawab bahwa ia sebenarnya menyukai nama Kura, hanya saja keputusan sebesar itu semestinya diambil bersama, bukan sepihak. Saga pun mengeluh apapun yang ia lakukan seakan selalu salah di mata John dan ia merasa terus-menerus dikoreksi serta diperintah. Meski pada akhirnya Saga tetap meminta maaf karena mengganti nama itu tanpa berdiskusi lebih dulu. Dari waktu ke waktu, Saga terus memperhatikan sampai akhirnya mengaku ada sesuatu yang aneh pada Kura sampai tanpa sadar ia menyebutnya dengan sebutan makhluk itu. John buru-buru mengoreksinya dan mengingatkan bahwa yang dimaksud Saga tentu anak. Lalu menjelaskan bahwa anak mereka mungkin hanya sensitif terhadap cahaya matahari. Beberapa waktu setelahnya, Saga mengajak Kura jalan-jalan ke hutan ditemani Taru yang berulang kali mengingatkannya untuk tidak terlalu mengguncang kereta bayi. Mereka berhenti di suatu titik dan Kura akhirnya tertidur setelah semalaman terjaga terus. Ketika ia terbangun, Taru mengira anak itu tersenyum, tetapi Saga menegaskan bahwa anaknya memang tidak pernah tersenyum dan saat ia memperhatikan lebih dekat, ia hanya melihat semacam seringai. Tak lama, Kura pun kembali menangis, tetapi begitu terdengar suara gemeretak seperti batang pohon yang bergerak dari dalam hutan, ia langsung terdiam.
Beberapa waktu kemudian, di rumah, John dan Taru sedang membersihkan tumpukan barang bekas dari halaman depan ketika Taru teringat sesuatu yang pernah dikatakan mendiang nenek mereka. Taru bercerita bahwa sebelum meninggal, sang nenek pernah berkata bahwa barang-barang logam tua itu berfungsi menjauhkan dalam tanda kutip mereka. John bertanya apakah yang dimaksud adalah para tetangga, tetapi Taru hanya menyiratkan bahwa neneknya mengacu pada sesuatu yang lain tanpa menjelaskan lebih rinci. Ia menambahkan bahwa neneknya juga sering bilang besi dingin bisa mengusir dalam tanda kutip mereka, meski Taru sendiri menganggap itu hanya omong kosong belaka. Malam harinya, saat Saga duduk di ranjang, John memperhatikan ada tonjolan besar di punggung istrinya. Saga lantas menyadari bahwa Kura sedang tidur nyenyak, sesuatu yang terasa janggal baginya karena anak itu biasanya tidak pernah bisa tidur di malam hari. John mencoba menenangkannya dan memintanya menikmati momen langka itu, tetapi ketika Saga melirik ke box bayi, ia mendapati Kura sudah duduk sendiri di dalamnya. Saga pun meminta maaf dan menyuruh John beristirahat, sementara ia sendiri akan mengurus anak mereka. Saga lalu membawa Kura ke kamar lain dan menunggu di sana sampai anaknya tertidur. Tiba-tiba ponsel berdering dan ia sadar bahwa dirinya sempat tertidur tanpa sengaja. Ketika melihat ke box, Kura sudah tidak ada di sana dan Saga pun panik mencarinya ke seluruh ruangan. Ia akhirnya menemukan anaknya tergeletak di lantai tanpa bisa memahami bagaimana Kura bisa keluar dari boxnya sendiri. Saga lalu mengangkat telepon dari ibunya sambil terus memperhatikan Kura yang tampak tertarik pada sekuntum bunga yang tumbuh menembus karpet lantai. Kaisa yang lupa perbedaan waktu meminta maaf karena menelpon padahal saat itu masih malam di tempat Saga. Saga pun memanfaatkan momen itu untuk bertanya tentang yang dulu sering diceritakan neneknya soal hutan karena sang nenek selalu bilang ada sesuatu yang berbahaya di sana. Kaisa hanya menjawab bahwa itu cuma salah satu dongeng tentang adanya sesuatu yang misterius di dalam hutan tersebut. Tanpa menghiraukan panggilan itu lebih lanjut, Saga mulai memeriksa tanaman yang tumbuh di lantai dan mengoyak sebagian papan kayu lapuk di sekitarnya. Begitu lubang itu terbuka, ia melihat akar tanaman menjalar di bawah, dikelilingi beberapa serangga, lalu tiba-tiba keesokan paginya, John membangunkannya dan Saga baru sadar bahwa ia tertidur di lantai tepat di samping lubang itu. Saga menjelaskan kepada John bahwa ada sesuatu di bawah lantai persis di tempat tanaman itu tumbuh. John pun mengakui itu memang aneh, tetapi karena sudah terlambat untuk berangkat kerja, ia memilih pergi setelah Saga meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja sendirian. Tak lama setelahnya, karena tak lagi sanggup menahan sakit setiap kali menyusui, Saga memerah ASI-nya ke dalam botol agar bisa diberikan lewat cara lain. Namun Kura menjatuhkan botol kaca itu hingga pecah berantakan di lantai. Saat membereskan pecahan kaca, tangan Saga tergores dan berdarah. Dan pada momen ini, ia justru menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Anaknya sendiri sedang menjelati darahnya yang menetes ke sebuah piring. Melihat kejadian itu, Saga memutuskan untuk membawa Kura ke dokter anak. Sang dokter menjelaskan bahwa meski sehat, anak itu punya sensitivitas berlebih terhadap sentuhan dan cahaya, serta bertubuh besar dengan otot yang jauh lebih kuat dan berkembang dibanding bayi seusianya. Saga lalu menceritakan bahwa anaknya bahkan sempat meminum darahnya sendiri, dan dokter menduga itu terjadi karena Kura begitu lapar hingga memasukkan apapun yang ia temukan ke dalam mulut. Dokter itu kemudian menjelaskan cara mengenali tanda-tanda lapar pada bayi, sekaligus menanyakan apakah Saga sedang mengalami tekanan tertentu. Saga mengaku tidak dan menegaskan bahwa sebenarnya masalahnya justru ada pada anaknya sendiri. John dengan nada berusaha sopan malah menyampaikan bahwa mungkin masalahnya ada pada cara Saga memandang anaknya sendiri, dan dokter pun menambahkan bahwa wajar bagi seorang ibu memiliki perasaan yang rumit terhadap bayinya, sembari menawarkan jadwal konsultasi untuk membantu. John terlihat lega dengan saran itu, sementara Saga justru merasa semakin dipojokkan dan dipertanyakan. Di tengah guyuran hujan dalam perjalanan pulang, John berkomentar bahwa semuanya tampak berjalan baik-baik saja pada akhirnya. Namun Saga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah lagi menyusui anaknya. John mencoba memahami dengan mengatakan itu mungkin hanya bagian dari cara Saga beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu, tetapi ucapan tersebut justru membuat Saga marah dan meminta John berhenti menebak-nebak perasaannya.
Di tengah ketegangan itu, sebuah mobil tiba di halaman dan John mengenali bahwa itu adalah kedua orang tuanya, Maddie dan Elena. Saga memilih masuk ke rumah lebih dulu, sementara John menyambut kedua orang tuanya di luar. Setelah itu, Maddie dan Elena masuk dan menyapa Saga, dan Maddie memberikan hadiah berupa ornamen besi buatannya sendiri yang diterima Saga dengan ucapan terima kasih. Ta-da! Wow. Wow. Maddie, seorang pastor Katolik, meminta John membawa anaknya agar bisa diberkati. Saat John pergi menjemput Kura, Elena bercerita tentang legenda lokal lama yang mengatakan bahwa anak yang tidak diberkati akan diambil oleh para troll. Sembari bertanya-tanya apakah masih ada orang yang percaya hal semacam itu. Elena lalu berkelakar bahwa itulah sebabnya beberapa keluarga masih memiliki darah troll yang mengalir di tubuh mereka. Sebuah ucapan yang membuat Saga bingung memahami maksudnya. Tepat saat itu, John kembali membawa Kura dan Elena tampak begitu terpesona melihatnya. Dengan nada bercanda, Elena menambahkan bahwa untungnya para troll takut pada air suci sehingga mereka masih bisa dalam tanda kutip menyelamatkan bayi itu. Elena kemudian bercerita kepada Saga betapa repotnya dulu mengasuh John semasa kecil. Elena juga menyelipkan cerita bahwa putranya sebenarnya sempat kecewa berat saat tahu nama anaknya diganti, meski John tak pernah menunjukkan secara terang-terangan. Tak lama kemudian, mereka semua dikejutkan oleh tangisan Kura yang tiba-tiba menjadi sangat keras dan bergegas menuju sumber suara itu. Sesampainya di ruang tamu, mereka mendapati Maddie sedang menggendong Kura sambil berkata bahwa ia sama sekali tidak berbuat apa-apa padanya. Saat akhirnya hanya berdua dengan Kura di kamar, Saga berkata bahwa ia kini tahu sebenarnya siapa anak itu karena ia teringat cerita neneknya dulu soal besi dingin sebagai pelindung dari makhluk semacam itu. Ia lalu menggeledah bahan belanjaan yang baru ia beli, mengambil sebotol darah hewan dan botol susu bayi. Sarah menuangkan darah itu ke dalam botol dan menyodorkannya kepada Kura yang langsung minumnya dengan tenang sampai akhirnya tertidur. Tepat saat itu John pulang dan memanggil namanya, membuat Saga buru-buru menyembunyikan botol darah tersebut ke dalam lubang di lantai yang tertutup karpet. Hi, babe. Saat makan malam, John menawarkan diri untuk membantu memberi makan Kura, tetapi Saga menolak dan mengatakan untuk sementara ini lebih baik ia yang mengurusnya sendiri. Setelah makan malam, keduanya bertengkar karena Saga belum juga menjadwalkan janji temu di klinik kesehatan anak seperti yang disarankan sebelumnya. Saga membalas dengan meminta John lebih mempercayainya dan memberinya sedikit ruang, tetapi John justru menarik diri dan pergi meninggalkan rumah. Kura kembali menangis dan Saga yang dilanda amarah mendatangi boxnya sambil berteriak-teriak di depan anaknya. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh, dahan pohon bergerak, dan saat ia menoleh ke jendela, Saga melihat dahan-dahan besar mengelilingi rumah mereka. Namun ternyata itu semua hanya mimpi karena ia terbangun dalam keadaan tergeletak di lantai. Ketika melihat lengannya yang pernah tergigit, ia mendapati Kura sudah berada tepat di depannya di lantai. Saat itu juga telepon dari ibunya berdering dan Saga sempat mengangkatnya sebelum mengunci diri di kamar mandi. Sementara anaknya terus menggedor pintu dengan agresif dari luar. Kaisa bertanya suara apa yang ia dengar dan Saga menjelaskan bahwa itu adalah suara anaknya sendiri. Saga lalu mengaku sedang mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang salah sebelum hal yang lebih buruk menimpanya. Dalam keputusannya, tiba-tiba Ihanat hetket korvaavat monin verran kavereita. Saga mendapati dirinya sudah berada di tengah hutan yang tertutup salju. Dari kejauhan, ia mendengar teriakan Kura dan mengikuti arah suara itu hingga menemukan anaknya sedang berada di atas bangkai kelinci sambil meminum darahnya. Ketika kembali ke rumah, ia bertemu John yang bertanya kemana saja ia pergi dan memintanya untuk masuk ke dalam. Begitu masuk, Saga langsung mencari botol darah untuk memberi makan Kura, tetapi John sudah lebih dulu menemukan kemasan itu dan menuntut penjelasan. Saga hanya berkata bahwa Kura memang tidak bisa minum susu biasa, lalu berusaha merebut botol itu dari tangan John.
John pergi dengan marah untuk membersihkan diri dan ketika kembali ia mendapati Saga masih bersimbah darah sambil mengayun-ngayun box anak mereka. Ia lantas berkata bahwa Saga sudah bukan lagi orang yang sama seperti dulu dan menyarankan agar istrinya menghabiskan waktu sehari di kota bertemu teman-temannya dan mencoba menemukan dirinya kembali sementara John sendiri akan mengurus Kura. Saga menyetujui usulan itu dan pergi ke kota untuk sejenak menjauh dari rumah. Saat berkumpul dengan teman-temannya, Saga berusaha mengalihkan pembicaraan ke topik pekerjaan dan hal lain. Tetapi semua orang justru hanya ingin membahas anaknya. Merasa tidak nyaman, ia juga mendengar tangisan seorang anak kecil di sana yang membuatnya semakin gelisah. Saat makan, kulitnya tiba-tiba terasa sangat gatal dan memerah sehingga harus segera pergi. Sesampainya di rumah, Saga langsung mengambil alih Kura dari gendongan John dan membawanya ke kamar. Di sana, ia menyadari kulitnya kembali normal begitu berada dekat dengan anaknya, lalu meletakkan daging tadi di lantai untuk dimakan Kura. Pagi berikutnya, sambil sarapan, Saga dan Taru membicarakan betapa beratnya mengurus Kura selama ini. Sementara itu, Ana, anak Taru, mengajak Kura bermain. Tetapi entah bagaimana Kura yang justru menuntunnya pergi ke ruangan lain, jauh dari pengawasan sang ibu. Tiba-tiba terdengar jeritan, membuat semua orang berlari panik untuk melihat apa yang terjadi. Saga sontak mengeluarkan geraman untuk mendorong Kura menjauh. No, kaikki ei aina mene sillä tavalla. Taru, Sä oot se hirviö! Saga kemudian membuka lagi lubang di lantai, mengambil sepotong daging dari dalamnya dan melemparkannya untuk dimakan Kura. Ia sempat memandangi potongan daging lain yang masih ada di tangannya sebelum akhirnya memakannya sendiri. Tak lama setelah itu ditampilkan Saga sedang bermain bersama Kura. Perilaku keduanya semakin terlihat seperti hewan. Meski begitu, keduanya tampak benar-benar menikmati kebersamaan tersebut. Hari berikutnya, John memasuki kamar anaknya dan mendapati Saga serta Kura tidur berdempetan di dalam lubang lantai. Membuatnya benar-benar terkejut. Saat makan siang, John mencoba menyuapi Kura, tetapi Saga hanya perlu menggeram sekali dan anak itu langsung tenang. Ketika John mencoba memberinya makanan bayi yang dihaluskan, Cute. Saga kemudian keluar ruangan sebentar dan kembali membawa sepotong daging yang langsung dilahap habis oleh Kura. John yang terkejut melihat adegan itu mencoba mengambil daging tersebut dari anaknya, tetapi Saga berteriak keras dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu Kura. Ketika Kura akhirnya tertidur malam itu, Saga meminta maaf kepada suaminya, namun John malah menjawab bahwa kini ia akan benar-benar tahu siapa sang istri sebenarnya dan menuding semua yang terjadi adalah kesalahan Saga. Ia bahkan berkata bahwa Saga seharusnya tidak pernah menjadi seorang ibu dan menyebutkannya sebagai monster. John lalu menegaskan bahwa ia akan membawa Kura pergi darinya. Ketika ia mencoba mengambil sang anak, keduanya terlibat perebutan hingga jatuh bersama ke lantai. I'm gonna get full custody. Tangisan Kura yang semakin menjadi-jadi rupanya memicu dahan-dahan pohon raksasa menerobos masuk ke dalam rumah dan mulai menghancurkannya. Dengan satu dahan yang jauh lebih besar muncul dari lubang di tengah ruangan. Ketika semuanya mereda, Saga menoleh ke arah John dan menyadari tubuhnya tertusuk dahan besar itu lalu jatuh ke lantai dalam keadaan tak bernyawa. Sesaat setelah itu, Saga melihat Kura mendekati tubuh John dan mulai melahapnya. Didorong oleh naluri yang sama, Saga pun ikut mendekat dan melakukan hal yang sama pula. Film pun ditutup dengan menampilkan Kura melangkah menuju hutan, sementara Saga melihat sosok makhluk menyerupai pohon mendekatinya. Ia juga menyadari bahwa seluruh pohon di sekitarnya bergerak mengikuti setiap teriakan anaknya. Pada akhirnya, Saga pun menerima sepenuhnya apa sebenarnya sosok Kura itu, sekaligus menerima apa yang telah terjadi pada dirinya sendiri. Dan tamat.
Di menit-menit terakhir cerita ini, rumah Saga dan John hancur diterjang dahan-dahan pohon raksasa yang muncul dari lubang di tengah ruangan. Sampai John sendiri tewas tertusuk salah satu dahan pohon itu. Begitu semuanya mereda, Kura mendekati tubuh ayahnya dan mulai meminum darahnya. Lalu Saga didorong naluri yang sama, ikut berlutut dan memakan tubuh suaminya sendiri. Adegan ini ditutup dengan Kura melangkah masuk ke hutan, disambut sosok-sosok menyerupai pohon. Sementara Saga menyaksikan seluruh pohon di sekitarnya bergerak mengikuti setiap teriakan anaknya. Pada titik inilah, Saga akhirnya berhenti melawan dan menerima sepenuhnya apa sebenarnya Kura, sekaligus apa yang telah terjadi pada dirinya sendiri. Bagi penonton yang belum familiar dengan latar belakang budayanya, adegan ini bisa terasa seperti twist supernatural yang datang tiba-tiba begitu saja. Padahal seluruh adegan penutup itu sebenarnya sudah dibangun sejak awal cerita. Jadi sosok-sosok menyerupai pohon yang menyambut Kura itu secara resmi tercatat di kredit sebagai troll. Dalam mitologi tua Finlandia, troll digambarkan sebagai makhluk penghuni hutan yang sifatnya ambigu, tidak pernah jelas apakah mereka baik atau jahat, tapi cukup ditakuti sehingga orang zaman dulu melarang anak-anak mereka pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Sang sutradara sendiri, Hanna Bergholm, mengaku justru sisi tidak pasti inilah yang menarik perhatiannya, karena mitologi lama semacam ini biasanya menyimpan semacam kearifan tersendiri di baliknya. Dengan kata lain, troll dalam cerita ini bukan monster generik ala film horor barat, melainkan representasi kekuatan alam yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Menariknya, sutradara tidak sekedar mengadaptasi satu legenda troll yang sudah ada. Ia mengaku ceritanya lebih terinspirasi oleh dongeng-dongeng masa kecilnya secara umum, mulai dari kisah Grimm bersaudara, 1001 Malam, Hans Christian Andersen, sampai dongeng gelap karya penulis Finlandia, Annie Swan, ketimbang mengikuti pakem satu cerita rakyat tertentu. Bersama penulis naskah Ilja Routsi, ia bahkan menegaskan mereka pada dasarnya menciptakan mitologi sendiri, bukan meminjam dari legenda yang sudah ada. Pendekatan inilah yang membuat aturan main mitologinya terasa longgar dan sedikit tertutup rapat bagi penonton yang berharap penjelasan gamblang. Salah satu istilah kunci yang tidak disebut eksplisit di filmnya sendiri adalah Vaidokas, istilah Finlandia untuk anak tukaran atau changeling. Mitologi Vaidokas inilah yang jadi pijakan dasar cerita, dengan troll berperan sebagai penjaga hutan, dan ide sosok troll itu sendiri muncul dari kebiasaan melihat wajah pada batang pohon saat menatap hutan cukup lama, mirip cara orang melihat bentuk di gumpalan awan. Konsep changeling ini pula yang menjelaskan kenapa Kura sejak lahir sudah menunjukkan ciri tidak sepenuhnya manusiawi, seperti bulu lebat di sekujur tubuh, kekuatan fisik yang tidak wajar, sampai kebutuhannya akan darah dan daging mentah. Yang membuat endingnya terasa lebih dalam dari sekedar bayi ternyata monster adalah fakta bahwa mitologi ini rupanya tidak cuma berlaku untuk Kura, tapi juga untuk Saga sendiri. Sepanjang film, Kaisa dan Taru berulang kali menyinggung masa kecil Saga yang dianggap aneh, lebih menyukai pepohonan ketimbang manusia, dan Taru bahkan pernah menyebutnya sebagai monster yang sebenarnya dalam keluarga itu. Petunjuk-petunjuk ini mengarah pada kesimpulan bahwa keluarga Saga sudah terhubung dengan para troll di hutan itu selama beberapa generasi, sehingga boleh jadi seluruh garis keturunan itu mewarisi darah troll tanpa disadari. Bahkan ada yang menafsirkan Kura sebagai hasil persilangan manusia dengan makhluk Fae, sementara Saga sendiri adalah seorang changeling yang hidup di bawah semacam penyamaran sepanjang hidupnya tanpa pernah menyadari jati diri aslinya. Kalau ini benar, adegan penutup bukan cuma soal Saga menerima kondisi anaknya, melainkan Saga akhirnya pulang ke identitas aslinya sendiri. Itulah sebabnya di akhir cerita, ia diterima berjalan masuk ke hutan bersama Kura. Detail lain yang baru terasa masuk akal di ending adalah soal besi dingin. Nenek Saga semasa hidup dikenal suka menimbun barang besi tua dan kawat berkarat di sekitar rumah. Kebiasaan yang selama ini dianggap keluarga sebagai keeksentrikan seorang lansia, padahal itu bentuk perlindungan nyata, karena makhluk di hutan itu memang tidak tahan terhadap besi dingin. Pola yang sama muncul lagi lewat ornamen besi buatan Medi dan trisula besi yang dipakai Saga untuk menjaga jarak dari Kura di tengah malam. Begitu benang merah ini tersambung, jelas bahwa sepanjang film, satu-satunya karakter yang benar-benar mengerti ancaman yang dihadapi keluarga ini justru sang nenek yang sudah lama dianggap percaya tahayul oleh orang-orang di sekitarnya. Sutradara juga sengaja menyembunyikan wajah Kura hampir sepanjang film. Ia ingin penonton merasakan kebingungan yang sama seperti Saga, tidak pernah benar-benar yakin apakah memang ada yang salah dengan anaknya atau itu cuma persepsi seorang ibu yang kelelahan. Keraguan itu memang sengaja dipertahankan sampai penonton sendiri yang harus memutuskan versi cerita mana yang mau dipercaya. Ambiguitas semacam ini yang membuat film bisa dibaca dua lapis sekaligus, secara harfiah sebagai kisah supernatural tentang troll dan secara metaforsis sebagai potret
psikologis seorang ibu. Pada akhirnya, ending cerita ini memang dirancang untuk dibaca dari dua arah sekaligus. Secara harfiah, Saga dan Kura adalah keturunan troll yang akhirnya dipanggil pulang oleh hutan setelah sekian generasi keluarga itu mencoba menahan diri lewat besi dingin dan doa pemberkatan. Namun secara metaforsis, ini juga kisah seorang ibu yang akhirnya berhenti memaksakan diri tampil sebagai ibu normal sesuai ekspektasi suami dan keluarga, lalu memilih menerima sisi dirinya yang selama ini dianggap terlalu liar dan terlalu berbeda untuk diterima. Dua lapis makna inilah yang membuat adegan penutupnya terasa mengerikan sekaligus melegakan dengan caranya sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!